Dialah yang telah memperoleh keberhasilan yang sesungguhnya di dunia maupun di akhirat. Harta yang kita miliki, rumah mewah yang kita banggakan, jabatan yang kita kejar-kejar, itu semua Allah nyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia enggak lain adalah kehidupan yang menipu. Dan berapa banyak manusia yang tertipu. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan yang sesaat ini gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan ad-dunya sa'ah faj'alha dha'ah. Duniamu sesaat, hidupmu di dunia ini hanyalah sesaat sebentar. Jadikan yang sesaat dan sebentar itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersyukur kepada Allah atas perkumpulan yang semacam ini yang kita hadiri di malam hari ini. Kita sama-sama berkumpul di akhir tahun dan di awal tahun. Kita berdoa kepada Allah, memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Itulah doa yang kita panjatkan di akhir tahun. Sebagaimana di awal tahun kita memohon kepada Allah agar dijaga dari segala dosa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, dan dibimbing oleh Allah di dalam ketaatan kepadanya. Ini yang kita panjatkan, dan ini yang kita minta kepada Allah di akhir tahun dan di awal tahun ini. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya orang yang berdoa di akhir tahun dan di awal tahun dengan doa yang semacam ini, maka dosa-dosanya seluruhnya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke depannya di dalam kehidupannya dia akan dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beginilah dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mewarnai kehidupan mereka dengan banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah kita beruntung kita bisa berkumpul di sini. Kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melantunkan syair pujian di awal tahun ini untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita untung kalau kita mau merenung, kita mau berpikir di saat yang semacam ini. Semua orang, bahkan terkadang orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, saat yang semacam ini mereka sibuk dengan dunia mereka. Beberapa dari mereka sibuk dengan televisinya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan pekerjaannya, dan na'udzubillah tidak sedikit juga dari mereka yang sibuk dengan kemaksiatan. Tapi lihat, malam hari ini kita sekarang dipilih oleh Allah untuk sibuk dengan apa? Sibuk dengan Allah, sibuk dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita datang kemari tak lain karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita duduk di sini, kita melantunkan salawat, kita melantunkan syair pujian untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1435 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah, beliau masuk ke kota Madinah, disambut dengan sambutan meriah oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan yang istimewa, dan beginilah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Hati mereka penuh dengan kerinduan dan kecintaan kepada Rasulullah. Dan orang-orang yang mengenal cinta dan rindu kepada Rasulullah tiada henti bersalawat kepada Rasulullah.
tiada henti memuji dan menyebut-nyebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad datang dari kota Makkah sampai ke kota Madinah, apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka bergembira, mereka bahagia, mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan memukul rebana mereka. Sebagaimana kita di malam hari ini merayakan perayaan hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini. Kita sama-sama merayakan tahun baru Islam, tahun baru hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pukul rebana, kita lantunkan shalawat. Dahulu begini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan memukul rebana dan seraya mengatakan tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'i wajib asyukru 'alaina ma da'a lillahi ta'ala ayyuhal mab'udhu fina jidda bil amril mutah. Beginilah keadaan mereka para sahabat yang mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dahulu wanita-wanita Ansar, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, seluruh sahabat berharap agar Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka. Tamu istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling mulia di alam semesta. Setiap orang dari sahabat Rasulullah, dari orang-orang Ansar, berharap Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka. Sehingga ketika beliau datang mengendarai unta bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat mereka berebutan menarik unta yang ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar untanya masuk ke rumah mereka, agar Nabi Muhammad tinggal dan singgah di rumah mereka. Ketika mereka menarik tali unta yang dikendarai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melarang mereka dan mengatakan kepada mereka, "Da'uha fa innaha ma'mur." Lepaskan tali untaku, biarkan dia berjalan dengan sendirinya, karena sesungguhnya yang menggiring dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia berhenti, di situ aku akan tinggal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dilepas tali kekangan unta tersebut, dan ini unta berjalan kemana dia suka, diikuti oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya unta tersebut, unta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhenti dan duduk di depan pintu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Maka bahagia Abu Ayyub. Saat itu juga Nabi Muhammad turun dari untanya dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kebanggaan tersendiri untuk Abu Ayyub dan keluarga. Hingga disebutkan wanita-wanita Ansar dari keluarga Abu Ayyub Al-Ansari, mereka, karena mereka bahagia dan gembira, karena mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tamu kehormatan mereka, sebagai tetangga baru mereka, wanita-wanita Ansar terkadang berkumpul di samping rumahnya Abu Ayyub